Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh Abi Gabriel. Selamat malam Pak Dubes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fitri Megantara. Baik, Pak Dubes, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini. Bagaimana sebetulnya keputusan pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 2021? Pertama saya tegaskan bahwa sampai hari ini, detik ini belum ada pengumuman resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji tahun 2021 ini. Kami semua menunggu, termasuk kami sudah menghubungi kementerian-kementerian yang ada di Saudi dan juga sampai level tertinggi yaitu Dewan Malaki, kantor raja, untuk minta informasi terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. Betul, seminggu yang lalu ada sidang Komite Tinggi Haji Arab Saudi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, diikuti oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji, dan juga Presidency of State Security atau semacam badan intelijennya Arab Saudi. Dan rekomendasi tersebut sudah dikirimkan ke Dewan Malaki, ke kantor raja, untuk selanjutnya akan diputuskan oleh Raja Salman dalam bentuk dekret raja. Jadi yang perlu saya tegaskan bahwa otoritas paling berwenang untuk menentukan ibadah haji tahun ini adalah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Oke, baik Pak Dubes, tapi apa yang membuat Raja Arab Saudi ataupun pemerintah Arab Saudi ini tidak kunjung memberikan keputusan ataupun pengumuman resmi terkait izin dan kuota haji 2021, padahal pelaksanaan ibadah haji akan segera dilakukan di bulan Juli seharusnya? Kami sudah berkomunikasi juga dengan kementerian kesehatan misalnya, terkait kenapa pengumuman haji ini yang sangat dinanti oleh seluruh dunia belum juga muncul, tapi sampai sekarang belum ada jawaban resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Baik, informasi terakhir, pemerintah Arab Saudi ini membuka izin masuk untuk 11 negara. Apakah ada perkembangan terbaru mengenai hal ini, Pak? Pembukaan untuk 11 negara ini adalah kelanjutan dari 20 negara yang sebelumnya disuspend, ditunda masuk ke Arab Saudi. Kami juga melakukan ikhtiar dengan menghubungi Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan memastikan bahwa Indonesia adalah negara yang sudah sangat serius dalam menangani pandemi corona ini. Oke, sudah 2 kali calon jemaah haji Indonesia ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan kini antrian untuk calon jemaah sudah sampai tahun 2065. Ini ke depannya akan seperti apa? Lobby-lobby ataupun hubungan diplomatik ataupun diskusi diplomatik akan seperti apa? Nah, jawaban dari Pak Dubes akan segera kita tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh Abi Gabriel. Pak Dubes, untuk tahun ini sendiri bagaimana kebijakan ibadah hajinya? Penetapannya oleh pemerintah Arab Saudi seperti apa? Termasuk berapa jumlah calon jemaah yang akan kemudian diizinkan untuk beribadah haji? Untuk pengumumannya belum ada, cuman kalau yang saya dengar dari kawan-kawan kolega-kolega yang ada di Arab Saudi, ada kemungkinan besar haji tahun ini seperti tahun kemarin, hanya saja angka jamaah haji akan ditambah menjadi sampai 50 atau 60 ribu. Jadi sampai sekarang memang belum ada teknis pelaksanaannya, tapi kalau ibadah hajinya pasti ada. Okay. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya cukup dalam negeri domestik Saudi atau juga internasional, atau domestik Saudi tapi dibagi berdasarkan para ekspatriat yang ada di Saudi, di mana ekspatriat Indonesia yang ada di Saudi ini kan lebih dari 1 juta orang. Oke, apakah kemudian dari pemerintah Arab Saudi sendiri sudah mendengar langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji di tahun ini? Saya yakin Saudi sudah memonitor langsung
lewat kedutaan Saudi yang ada di Jakarta. Kami kebetulan selalu online dengan Saadatul Safir, Dubes Saudi yang ada di Indonesia, ya Isam Asakfi, karena kami berdua sepakat untuk melakukan diplomasi kemaslahatan dua bangsa. Perlu saya informasikan juga bahwa ini adalah musim haji ke-6. Saya bertugas sebagai pelayan jamaah haji di Arab Saudi. Jadi saya sudah paham betul lorong-lorong yang ada di Saudi. Karena diplomasi haji adalah merupakan diplomasi prioritas yang dibebankan negara kepada KBRI Riyadh. Oke. Ya, mengenai lobby diplomasi sendiri sudah 2 kali calon jemaah haji Indonesia ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Ini antrian calon jemaah haji di Indonesia diperkirakan semakin panjang, bahkan mencapai tahun 2065. Pak Dubes, bagaimana memperkuat lobby diplomatik terutama untuk pelaksanaan haji dan umroh ini? Dalam 6 musim haji ini kami sudah melakukan lobby-lobby, termasuk ke Raja Salman juga MBS. Sebelum terjadinya pandemi, alhamdulillah Indonesia mendapatkan kuota yang banyak, sekitar penambahan 20, dan kami akan menambahkan sampai sebenarnya 250.000 jamaah haji untuk Indonesia. Untuk di musim pandemi yang kedua ini kami sudah mengirimkan surat juga kepada Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Saya sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan yang kedua kami sampaikan juga karena kedekatan dua bangsa, kedekatan dua pemimpin bangsa ini, saya sampaikan kepada Raja bahwa Bapak Presiden Joko Widodo meminta perhatian Arab Saudi kepada jamaah haji Indonesia. Jadi KBRI sebagai garda depan diplomasi Indonesia yang berada di Arab Saudi sudah melakukan ikhtiar yang istisnaiyah, yang extraordinary, tidak hanya berhubungan dengan kementerian-kementerian di Arab Saudi, termasuk dalam hal ini adalah Badan Intelijen Saudi yang juga mempunyai power dalam penentuan haji, tapi kita diberikan akses oleh Saudi melakukan komunikasi, korespondensi dengan Raja Salman dan Muhammad bin Salman. Saya kira tidak ada diplomasi di atas level itu lagi. Artinya level tertinggi sudah kita lakukan demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia. Begitu Mbak Fitri Megantara. Baik Pak Dubes, karena kita kemudian tengah menghadapi kondisi pandemi COVID-19, salah satu kemudian yang menjadi sorotan adalah calon jemaah haji yang sudah divaksinasi. Untuk pemerintah Arab Saudi sendiri, apakah kemudian ada vaksin-vaksin tertentu yang kemudian diakui oleh pemerintah Arab Saudi dan dijadikan syarat bagi calon jemaah haji? Sebelumnya Saudi memakai istilah al-liqahat al-mu'tamadah atau vaksin yang diakui di Arab Saudi mengacu pada WHO, dan alhamdulillah vaksin yang ada di Indonesia yaitu Sinovac dan Sinopharm dan juga AstraZeneca sudah diakui oleh WHO. Saya yakin itu sudah nggak ada masalah dengan Saudi. Jadi tujuan Saudi adalah sebenarnya al-hifat ala nafas yang akan dijadikan prioritas atau mendahulukan menjaga nyawa yang merupakan prioritas utama. Soal berita yang hoax di tanah air bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota, ini bagaimana mendapatkan kuota? Pengumuman haji belum ada. Jadi pengumuman haji belum ada, setelah itu kan sebenarnya baru ada kuota. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa negara yang tertunda, yang ditunda masuk ke Saudi ini adalah kawan-kawan dekatnya Saudi. Saya sampaikan ini biar tidak menjadi fitnah sosial atau fitnah berkepanjangan, bahwa seperti Mesir misalnya, ini adalah merupakan salah satu anggota koalisinya Saudi yang masuk dalam At-Tahaluf Al-Islami Al-Askari li Muharabatil Irhab atau Islamic Military Counter Terrorism Coalition. Kemudian Turki juga masuk itu, kemudian yang Lebanon juga masuk, artinya Pakistan juga masuk. Ini kawan-kawan dekatnya Saudi dan aliansinya Saudi. Jadi saya berharap berita-berita hoax yang ada di tanah air mungkin untuk secepatnya dihentikan, yang merupakan fitnah pada negara. Pak Dubes, pertanyaan terakhir, artinya sejauh ini sampai informasi terakhir, kapan kira-kira pemerintah Arab Saudi akan mengumumkan secara resmi mengenai kebijakan pelaksanaan ibadah haji 2021 ini?
empiriknya Mbak Fitri, biasanya hari Kamis atau hari Ahad. Kalau di Indonesia kan biasanya kan hari Rabu kan itu kan. Kalau di Saudi pengumuman yang sangat penting akan diumumkan Kamis malam atau hari Ahad. Karena pengumuman yang kita tunggu-tunggu ini semua negara menunggu dan juga semua kementerian di Arab Saudi juga menunggu. Mereka semuanya ijma konsensus ketika saya ajukan pertanyaan, wahai Dubes, nantadir minadion al-Malaki, kita tunggu keputusan raja yang akan diumumkan oleh Dewan Malaki atau Royal Court. Begitu Mbak Kita Fitri. juga akan tunggu dan akan terus pantau bagaimana keputusan dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 2021.